Gadis itu pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar ketika dia menyadari ada yang tidak beres. Dia menemukan cermin di seberang tempat tidur bermasalah. Jadi dia menutupi tubuhnya dengan handuk. Kemudian dengan hati-hati berjalan di depan cermin. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh cermin. Ujung jarinya bersama dengan bayangan di cermin. Tidak ada jarak, tidak melebihi harapannya. Ini adalah cermin dua arah. Di balik cermin, seluruh kamar mandi bisa terlihat dengan jelas. Tamiko dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu ini hanya ujian. Bisakah situasinya dibalik? Anda harus mengandalkan pilihan Anda sendiri. Kemudian dia dengan tenang mengikuti kepala pelayan ke tempat tidur tuannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa pemiliknya adalah seorang lelaki tua yang lemah berusia 70 tahun. Ketika lelaki tua itu melihatnya, matanya langsung berbinar. Tubuh berusia 70 tahun berdiri di depan seorang wanita muda berusia 20-an. Dia tampak sangat puas, masih dengan senang hati memutarnya di sekitar tempat tidur. Tamiko sedikit terkejut tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memberitahu lelaki tua itu tentang situasinya. Mengatakan dengan jelas bahwa saya segera kehilangan segalanya. Sekarang dia adalah tipe yang tidak takut pada langit atau bumi. Tidak peduli berapa usia lelaki tua itu. Dia tidak peduli bagaimana penampilannya. Hanya setelah itu dia mengatur pekerjaan untuknya. Baginya hidup dalam kemuliaan dan kekayaan adalah kebenaran yang membuktikan bahwa pilihannya kali ini tepat. Tanpa diduga, lelaki tua itu memiliki uang dan kekuasaan. Langsung mengadakan kontes desain perhiasan yang epik. Mereka bahkan mengandalkan hubungan untuk menipu. Ubah gadis yang tidak diketahui asalnya ini tiba-tiba menjadi kuda hitam di sini. Sangat mudah untuk mencapai puncak, sebuah langkah awal untuk tampil di majalah fashion. Ketenaran dengan cepat menyebar kemana-mana. Berhasil mengubah dirinya menjadi seorang desainer perhiasan terkenal. Kontestan lain bisa jadi juara. Aku hanya bisa menangis dan menjerit dan membenci Tuhan yang tidak adil. Namun ambisi Tamiko tidak berhenti sampai di sini. Dia juga memintanya untuk membuka toko perhiasan untuk dirinya sendiri. Hanya dalam 1 minggu gadis malang itu menjadi simpanannya. Tetapi dia tahu bahwa semua hal ini bergantung pada lelaki tua itu untuk mendapatkannya. Jika ingin sukses membangun karir, Anda harus mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tamiko pergi mencari pemilik kedai kerajaan. Dia ingin memindahkan toko perhiasan ke tempat paling berkembang di Tokyo. Bos juga mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Tapi dengan syarat membiarkan pria bermata empat ini menjadi penasehat hukumnya. Tamiko tahu bahwa anak laki-laki bermata empat ini hanya mengawasinya. Bukan bosnya, tetapi karena dia ingin segalanya membaik, dia harus setuju. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tamiko mendapat kabar dari pemilik kedai. Ada posisi penjualan kosong di sebuah bangunan perumahan berukuran sedang. Pemilik posisi itu adalah idola yang dikagumi Tamiko di masa lalu. Itu juga presiden asosiasi perhiasan yang menentang dia memenangkan kejuaraan. Kalau mau sukses harus berurusan dengan presiden dulu. Sebagai pendatang baru di dunia perhiasan, segera Tamiko membuat janji untuk bertemu dengan presiden. Setelah mengetahui latar belakang punggung perkasa Tamiko, presiden segera mengubah ekspresinya. Ambil inisiatif untuk mengangkat gelas untuk mengundang anggurnya. Semoga keduanya tidak menjadi pesaing di masa depan. Tapi Tamiko adalah dendam lama. Dia tidak menerima kenalannya ini. Dia bahkan menyatakan tujuan datang ke sini kali ini. Saya ingin toko perhiasan di gedung Anda jadi berikan kepada saya. Tamiko segera menduga bahwa presiden tidak akan setuju. Jadi dia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah file. Mengatakan bahwa dia memegang bukti di tangannya. Sekali waktu dia mencuri cetak biru orang lain. Jika kau tidak menyerahkan toko perhiasan itu, kemudian tunggu saja tubuh Anda terdaftar. Pada titik ini, presiden tidak bisa tenang lagi. Karena ketenaran dan kekayaannya, dia harus bersabar. Tapi dia tidak menyangka akan dimainkan. Karena barang bukti di tangan Tamiko hanyalah selembar kertas kosong. Semua selebriti memiliki sisi yang tidak terlihat. Dan Tamiko memanfaatkan momen ini untuk merebut hati ketua. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan orang di atas. Tapi baru diuji kurang dari 10 menit. Dia menerima telepon dari pihak penatua. Katakan padanya untuk bergegas kembali untuk melayani. Kalau tidak, dia tidak akan ditinggalkan sendirian.
Kecuali Tamiko yang lebih tua. Dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk mengendalikannya. Terutama pembantu rumah tangga wanita ini. Dia menyuruh Tamiko untuk mengetahui identitas aslinya, bertugas membujuk pemiliknya untuk tidur di malam hari. Jadilah baik dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Pengurus rumah tangga menganggap Tamiko semakin dicintai. Khawatir suatu saat dia akan mengambil posisinya untuk menduduki harem. Tamiko juga mengetahui pemikiran pengurus rumah tangga ini. Tapi sekarang dialah yang paling dicintai oleh lelaki tua itu. Dia hanya perlu memainkan sedikit trik untuk membuat hati lelaki tua itu berdebar. Ini dapat menyebabkan pengurus rumah tangga wanita menjadi lumpuh. Jadi Tamiko pergi ke sisi lelaki tua itu dan menceritakan kisahnya. Dia juga berkata dengan sangat menyesal. Hanya karena saya terlambat 1 menit. Saya dimarahi oleh pengurus rumah tangga dengan keras. Katanya dia akan mengusirnya dari rumah. Tamiko baru saja selesai berbicara ketika pengurus rumah tangga datang mengingatkan sesepuh untuk meminum obatnya. Tapi bukan hanya dia tidak masuk pengurus rumah tangga dan mengusirnya dengan cepat. Rencana Tamiko yang tidak adil memang berhasil. Tidak hanya itu, dia juga mendapat izin dari sesepuh. Tampil di depan umum pada pertemuan resmi dengan pejabat tinggi. Tidak perlu mendengarkan pengaturan kepala pelayan seperti biasanya. Ini juga berarti status Tamiko dinaikkan lagi. Pertempuran untuk mendapatkan bantuan antara kedua wanita itu semakin intens. Pengurus rumah tangga tidak begitu berkomitmen. Dia pergi mencari sopirnya. Lihat saja dia. Keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan dalam perjalanan untuk membawa pulang Tamiko. Sopir itu mengucapkan kata-kata hinaan kepada lelaki tua yang sangat menyukainya. Tubuhnya pasti sangat indah, bukan? Mendengar kata-kata tersebut, Tamiko tidak marah tetapi hanya tertawa. Menjengkelkan. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu malu? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat? Sopir itu awalnya akan mengolok-olok Tamiko. Tidak menyangka mulut wanita ini begitu bermanfaat. Dia sangat malu sehingga dia segera menghentikan mobilnya. Buka pintu belakang untuk menggerakkan tangan dan kaki. Untungnya, Tamiko bereaksi tepat waktu. Dia segera membuka pintu di sisi lain dan dengan cepat melarikan diri. Sopir langsung mengejar. Segera dia menangkapnya. Dia dengan paksa melemparkannya ke tanah. Tamiko juga orang yang kuat. Dia meraih benda di sebelahnya dan memukul wajah pengemudi. Seseorang yang dulunya adalah saudari pembasuh kaki seperti dia sangat kuat. Sopir itu dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa melawan. Setelah selesai, dia sengaja pergi ke pengurus rumah tangga. Bertekad untuk mempermalukannya sekali. Bagaimana Anda tahu cara menggunakan masing-masing ini? Pengurus rumah tangga menolak untuk menjadi lemah. Dan segera membuka mulutnya untuk memprotes. Melayani pria berusia 80 tahun pasti tidak nyaman. Bukan, ada orang yang ingin mengabdi tapi sayangnya tidak punya kesempatan. Pertempuran kedua antara dua wanita. Kali ini Tamiko menang lagi. Penatua juga semakin mencintai Tamiko saat bertemu dengan politisi berpangkat tinggi. Dia juga memanggilnya untuk mengabdi. Bahkan ada anggota parlemen yang berkunjung. Dari situ terlihat bahwa kekuatan sesepuh sangat besar. Saat melepas semua orang, Tamiko mengandalkan status lelaki tua itu sebagai perempuan. Buat anggota parlemen berinisiatif memberinya kartu nama untuk berteman dengannya. Semua ini dilihat oleh pengurus rumah tangga. Segera dia merasakan bahaya mengintai di semua sisi. Apakah Anda merasa sangat bahagia? Dia seharusnya tidak senang. Dia hanya menundukkan kepala tuannya di belakang punggungnya. Menghadapi salam pengurus rumah tangga, Tamiko langsung menjawab dengan kalimat fatal. Aku bisa membahagiakan tuanku. Makanya dia menyukaiku. Adapun dia, tidak pernah sekalipun dia membuatnya bahagia. Akibatnya, Tamiko ditampar oleh pengurus rumah tangga. Tapi dia bukanlah gadis yang lemah. Menoleransi orang lain untuk menggertaknya. Dia harus tahu bahwa dia dulu tinggal di neraka jadi dia sangat kuat. Terlebih lagi, pihak lain adalah pembantu rumah tangga wanita dengan kaki lemah dan tangan lembut. Dia segera meraihnya dan memberikan tamparan keras. Pengurus rumah tangga wanita tidak menurut dan masih ingin terus berkelahi. Akibatnya, Tamiko mencekik lehernya, lalu menekannya ke tanah dan mengunci anggota tubuhnya. Itu tidak cukup untuk membuatnya ingin memukul. Aku bahkan tidak bisa mengutuk. Aku hanya bisa menangis dan menangis.
Untungnya Tami, dia tidak repot-repot membandingkan perhitungan dengannya. Dia terus terang menyatakan bahwa dia tidak akan menggantikannya. Dia tidak ingin terlihat seperti pembantu rumah tangga. Baru saja mengelola sebuah rumah yang dengan bangga menari seni bela diri. Suatu hari dia akan menyingkirkan laki-laki dan menjadi pemilik rumah ini. Melihat kesehatan lelaki tua itu semakin lemah, dia tahu bahwa harinya akan tiba ketika dia akan kehilangan dukungan kuatnya. Tamiko memikirkan anggota Kongres yang baru saja ditemuinya. Ada perhitungan baru di hati saya. Dia mendengarkan untuk menyelidiki lokasinya dan menunggu di pintu. Melihat anggota Kongres turun, dia keluar, sengaja berjalan melewatinya, kemudian berbalik dan memanggilnya kembali. Sengaja menciptakan pertemuan acak. Sukses mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Kali ini dia membuat janji dengan anggota Kongres muda itu. Ingin mengetahui apakah dia punya niat dengan bos. Karena dia hanya mempercayai orang yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Apa pendapat Anda tentang pria tua itu, suka atau benci? Apakah ini adalah kebencian? Tanpa diduga, pria ini memiliki gelombang yang sama dengannya. Mendengar itu, Tamiko tertawa gembira seolah ingin terbang ke langit. Tak lama kemudian Tamiko